Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Rina di channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh dan latihan mengenai perbandingan. Marilah kita perhatikan bersama-sama contoh-contoh perbandingan berikut ini. Contoh yang pertama. Setelah 7 hari bekerja, ayah memperoleh upah Rp350.000. Setelah 9 hari bekerja, berapakah upah yang didapatkan oleh ayah? Pilihannya ada A, B, C, dan D. Penyelesaiannya kita ikuti bersama-sama. 7 hari upah yang diterima oleh ayah adalah Rp350.000. Maka upah ayah bekerja selama 9 hari adalah 9 dibagi 7 dikalikan 350.000. Sehingga 9 hari upah ayah sebesar 450.000. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut, contoh yang kedua. Dalam pembuatan kolam dilakukan oleh 8 pekerja dengan gaji seluruh pekerja sebesar Rp200.000. Tetapi pemilik kolam ingin mempercepat pembuatan, maka dari itu menambahkan 4 orang lagi. Berapa jumlah gaji tambahan yang harus dikeluarkan oleh pemilik kolam? Pertama-tama kita harus bisa mengidentifikasi yang diketahui. Di sini kita misalkan yang diketahui pekerjanya A1. Kita misalkan sebagai A1 pekerjanya 8 orang. Kemudian B1 itu adalah upahnya. Upah dari 8 orang itu tadi, yaitu Rp200.000. Kemudian yang diketahui berikutnya yaitu orangnya lagi, penambahannya sebagai A2. Di sini diketahui penambahannya 4 orang. Selanjutnya yang ditanyakan berapa jumlah gaji tambahan yang harus dikeluarkan pemilik kolam. Kita misalkan sebagai B2. Jadi B2 ini yang ditanyakan penambahannya. Kita jawab. Kita tulis perbandingan, harus ingat, yaitu rumus perbandingan yang senilai. A1 dibanding A2 sama dengan A2, A1 dibanding B1 sama dengan A2 dibanding B2. Selanjutnya, yang diketahui tadi kita gantikan ke variabel-variabel ini. A1 kita ganti 8, B1 kita ganti 200.000, A2 kita ganti 4. Kemudian kita lakukan perkalian secara menyilang. Akan didapat 8 kali B2 sama dengan 200.000 kali 4. Selanjutnya B2 sama dengan 800.000. Ini dari 200.000 kali 4 dibagi 8. Kira-kira berapa? Hasilnya berapa? Ya, hasilnya B2 adalah 100.000. Jadi bisa disimpulkan jumlah gaji tambahannya adalah sebesar 100.000.
Kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Pada suatu rumah dibangun dalam waktu 20 hari dengan jumlah pekerja 8 orang. Dan apabila pemilik rumah tersebut ingin mempercepat waktunya menjadi 16 hari, berapakah jumlah pekerja yang harus ditambah oleh pemilik rumah? Seperti contoh nomor 2 tadi, pertama-tama kita identifikasi yang diketahui. A1 itu 20 yang diketahui pertama kali. B1 8. A2 16. Jadi A1 waktunya 20 hari dengan pekerja B1 8 hari. Kalau dipercepat waktunya menjadi A2 16 hari, berapa jumlah pekerja yang harus ditambah? Itu kita tulis ditanya sebagai B2. Kita jawab. Kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Ya, perbandingan berbalik nilai. Ingat, suatu pekerjaan apabila dikerjakan lebih banyak, maka selesainya lebih cepat. Kita pakai perbandingan A1 banding B2 sama dengan A2 banding B1. A1 kita ganti 20, B2 tetap, A2 kita ganti 16, B1 8. Kemudian kita lakukan perkalian secara menyilang. 20 kali 8 sama dengan 16 kali B2. B2 sama dengan 20 kali 8, 160. Kemudian dibagi 16. Maka hasilnya adalah berapa? Ya, B2 adalah 10. Sehingga disimpulkan pekerja yang harus ditambahkan adalah sebanyak 10 orang. Nah, itulah tadi contoh-contoh mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, apakah kalian sudah memahami contoh-contoh tadi? Di sini saya berikan latihan-latihan soal, silahkan dicoba, dikerjakan. Selamat belajar, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Rina di channel pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.